Halo para pendengar dimanapun kalian berada. Balik lagi channel Gary Christopher. Oke, dalam video kali ini gue akan kembali membahas tentang Isekai The Cheat. Dalam part sebelumnya, kita sudah mengetahui kalau Yuya itu dikejutkan sama kedatangan dari gerombolan Lexia yang dipandu sama Master Kelinci ke rumahnya. Dan gregetnya, pas baru nyampe sana, si Lexia itu langsung ngomong kalau Yuya itu harus ikut sama dia ke festival nasional dari kerajaan regal. Tentu aja si Yuya pun jadi kaget dong. Tiba-tiba aja dia itu disuruh Lexia untuk ikut ke kerajaan regal. Walaupun kaget, pada awalnya Yuya itu berniat mau ikut-ikut aja. Tapi pas Lexia itu ngaku kalau Yuya itu di sana harus gelut sama Holy Sword, dia pun langsung menolak hal tersebut. Lagi pula dia juga nggak mungkin bisa mengalahkan seorang Holy. Apalagi yang akan dilawannya adalah entitas yang paling kuat di antara Holy di Isekai ini. Tapi Master Kelinci itu malah meminta Yuya untuk tetap menerima duel itu, dikarenakan duel itu bagus untuk latihan Yuya. Ingat, Master Kelinci itu adalah Holy Kicking, yang berarti dia itu cuma bisa ngajarin Yuya soal tendangan aja. Sedangkan style bertarung Yuya itu menggunakan pedang dan berbagai macam senjata lainnya. Maka dari itu Yuya bisa sedikit mencuri ilmu berpedang ketika melawan Holy Sword nantinya. Dalam part kali ini panel cerita pun berpindah ke 1 minggu setelah kejadian tadi. Di sini gerombolan Lexia pun langsung menjemput Yuya di depan pintu masuk sarang iblis besar untuk langsung mengantarkannya ke kerajaan regal. Namun tak hanya Yuya aja nih yang ikut ke sana. Yuti, Akatsuki, Knight, Oma, dan Master Kelinci pun ikut pergi bersama Yuya. Terkhususnya Master Kelinci karena ingin bertemu dan bertukar informasi dengan Holy Sword. Untuk mencapai kerajaan regal, Yuya dan yang lainnya itu harus menempuh perjalanan yang cukup panjang. Kira-kira mereka itu harus berkemah selama beberapa hari di tempat antah berantah. Si Yuya itu bisa aja langsung pulang untuk tidur di rumahnya dengan sihir teleportasi. Tapi dia nggak melakukannya karena takut ada yang melihatnya berteleportasi. Nah, pada saat sudah sampai di kerajaan regal, Yuya dan Yuti pun langsung terpana melihat kerajaan ini. Pasalnya banyak sekali hal-hal yang tidak biasa dalam kerajaan ini, seperti para seniman jalanan yang memainkan bola api untuk mendapatkan uang, dan beberapa orang juga memilih untuk terbang menggunakan sapu terbang mereka daripada jalan kaki. Yaps, kerajaan regal adalah kerajaan yang dikenal sebagai pusat dari ilmu sihir. Maka dari itu, pemandangan seperti ini sudah sangat biasa. Dan lebih anehnya lagi, di sini si Lexia itu berpakaian layaknya seorang putri, tapi tidak satupun dari orang yang ada di sana datang untuk mengerumuni Lexia. Padahal kalau dalam kerajaan Alkeria, kan si Lexia ini berusaha untuk memakai pakaian yang biasa aja agar dirinya itu tidak mencolok dan diketahui publik sebagai seorang putri. Namun nampaknya hal itu nggak berlaku di sini deh. Nah, seperti biasanya si Lexia ini santai banget dan langsung ngajak Yuya buat keliling kota untuk menikmati festival di sini. Padahal kita tahu sendiri kan kalau tujuan mereka ke sini itu untuk bertemu sama Raja Orgis. Pas lihat Yuya yang lagi dideketin sama Lexia, tentu aja si Luna pun gak tinggal diam. Di sini, dia pun langsung memegang tangan Yuya yang satunya lagi agar Yuya itu tidak sepenuhnya dikuasain sama Lexia. Sementara itu, Oma yang melihat kejadian itu pun hanya bisa bergumam nih. Jadi Yuya itu tidak pandai berurusan dengan wanita ya. Itu mengingatkan aku kepada Sage. Karena memang Sage juga tidak bisa mengalahkan seorang wanita. Mendengarkan gumaman dari Oma yang seperti itu, si Yuti pun langsung ngomong loh, bukannya Yuya itu udah bisa ngalahin dia ya? Jadi selama ini Yuti itu bukan perempuan ya? Di sini Oma pun sekali lagi menghela nafasnya, lalu berkata kalau hal itu sudah beda konteks. Panel cerita pun berpindah ke ruangan tamu kerajaan regal. Saat itu Iris yang baru saja selesai dalam melakukan pembersihan monster di hutan Ors pun langsung diberitahu oleh seorang pelayan kalau dia itu akan berpartisipasi dalam duel melawan seorang prajurit dari kerajaan lain. Pada awalnya dia itu tidak terlalu excited mendengarnya. Tapi sewaktu dia memikirkannya lagi, mungkin aja laki-laki yang akan menjadi lawannya ini bisa lebih kuat daripada dirinya. Dan jika memang seperti itu, maka laki-laki itulah yang telah memenuhi syarat untuk menjadi suaminya Iris. Namun apakah benar ada laki-laki yang lebih kuat daripada dirinya? Dia itu telah bertemu dengan berbagai macam laki-laki. Tapi tidak satupun dari mereka yang lebih kuat daripada Iris. Padahal si Iris juga ingin sekali menjadi seorang perempuan tidak berdaya yang dilindungi oleh seorang kesatria. Ia pun hanya bisa menghela nafasnya ketika memikirkan hal itu. Tapi tiba-tiba aja Master Kelinci pun muncul dari balkon ruangan Iris dan berkata kalau jarang sekali ia melihat Holy Sword ini mengeluh. Tentu aja, Iris pun terkejut melihat kedatangan dari teman lamanya ini. Dan ia juga menanyakan alasan kedatangan dari Master Kelinci.
Di sini Master Kelinci pun berkata kalau ia datang ke sini untuk menyampaikan beberapa informasi, dan ia juga sedikit memiliki urusan dalam kerajaan regal ini. Lalu, mereka pun sedikit berbincang di sana sambil meminum segelas teh. Saat itu Master Kelinci pun langsung membuka percakapan kalau Holy Fish itu telah jatuh dalam kekuatan evil. Di sini Iris pun gak terlalu kaget mendengarnya, karena memang di antara para Holy, hanya si Albert lah yang paling beringas dan selalu mencari gara-gara. Lalu Master Kelinci juga menambahkan kalau Albert itu sudah memulai perburuan Holy sejak dia itu jatuh dalam kekuatan evil. Mendengarkan hal itu, Iris pun langsung menghela nafasnya dan berkata kalau pantas saja dia itu telah kehilangan kontak dengan beberapa Holy lainnya. Tapi setidaknya Albert itu bukanlah yang terkuat. Masih ada beberapa Holy lain yang bisa menghabisi Albert, seperti Holy Archer. Master Kelinci pun terdiam sejenak ketika mendengar nama Holy Archer. Tapi ia pun langsung berkata lagi kalau Holy Archer itu telah tiada karena dibunuh oleh manusia. Di sini Iris pun langsung terkejut dong setelah mendengarkan perkataan dari Master Kelinci. Dengan muka yang sedih, ia pun berkata, "Tak kusangka, gadis yang paling mencintai manusia telah dibunuh oleh manusia itu sendiri." Yaps, dari percakapan ini kita tahu kalau master dari Yuti itu adalah seorang perempuan yang paling mencintai manusia. Tapi ironisnya, dia itu malah dibunuh sama manusia itu sendiri. Mendengar hal itu, Master Kelinci pun langsung melanjutkan kalau itu karena entitas evil yang menghasut para manusia untuk membunuh Holy Archer. Lalu si Iris juga sempat bertanya tentang berapa banyak Holy yang masih tersisa kepada Master Kelinci. Di sini Master Kelinci pun menjawab kalau dia tidak tahu pastinya, tapi nampaknya Holy Magic masih berada di pihak mereka. Selain mengobrol tentang Holy, si Iris juga sempat menanyakan nih tentang alasan Master Kelinci datang ke tempat ini. Padahal Master Kelinci itu dikenal sebagai sosok Holy yang kurang suka bertemu dengan manusia. Mendengarkan hal itu, Master Kelinci pun ngomong nih, kalau sebentar lagi Iris itu akan menjalani duel kan? Nah, orang yang akan menantang Iris itu adalah muridnya. Di sini, Iris pun kembali terkejut ketika mendengarkan Master Kelinci itu mengangkat seorang murid. Tapi ia juga sekaligus lega nih dan bersemangat karena orang yang akan menjadi lawannya nanti sudah terbukti kuat. Bahkan Master Kelinci juga berkata, kalau Iris itu nggak hati-hati, maka dia itu bisa saja kalah dari muridnya. Jadi di sini, Iris pun langsung ngomong kalau dia itu sangat menantikan pertarungannya itu. Sementara itu, setelah Yuya dan yang lainnya puas jalan-jalan di ibu kota kerajaan regal, mereka pun langsung menuju tempat Raja Orkis yang sedang menunggu mereka. Pada awalnya, si Yuya itu nggak mau langsung ketemu sama Raja Orkis, dikarenakan dia itu masih belum memakai baju yang pantas. Tapi karena terus dipaksa sama Lexia, akhirnya Yuya pun mengikutinya aja. Setelah sampai di tempat sang raja, mereka pun langsung disambut sama Orkis sendiri, Perdana Menteri Royle dan Layla, putri pertama dari sang Raja Orkis. Nah, pada saat itu, Yuya juga sempat memperkenalkan dirinya, juga keluarganya yaitu Yuti, Oma, Ned, dan Akatsuki. Namun pada saat itu, si Orkis itu nggak sengaja menyebut Oma sebagai naga kuno, yang tentu aja langsung membuatnya marah dong. Karena memang nih, Oma itu adalah naga Genesis atau naga sang pencipta dunia. Dia itu tidak ingin disamakan dengan naga kuno yang menurutnya cuma sebatas kentang goreng aja. Di sini, Oma pun langsung menunjukkan kekuatannya di depan Orkis dengan mengeluarkan tekanan dan niat membunuh yang sangat luar biasa. Sampai-sampai semua yang ada di sana itu nggak bisa bergerak sama sekali. Tapi untungnya babang kita Yuya ini bisa menenangkan Oma dengan berkata kalau itu adalah hal yang wajar bagi mereka yang tidak tahu kalau Oma itu lebih kuat daripada naga kuno. Karena memang bagi manusia yang ada di sini, naga kuno itu adalah hewan purba yang bisa menghancurkan satu negara dengan sangat mudah. Dan bagi mereka kekuatan seperti itu aja itu udah sangat luar biasa gitu. Mendengarkan alasan logis seperti itu, akhirnya si Oma pun mau menghentikan niat membunuhnya. Nah, waktu itu si Layla juga sempat nanya ke Oma nih, kalau dalam mitologi Sage yang ia percayai, si naga Genesis ini sudah dibunuh sama Sage. Kok Oma itu masih hidup sampai sekarang ya? Mendengarkan hal itu, Oma pun berkata, kalau memang sewaktu masih muda, Sage itu pernah mengalahkannya dan memukulnya. Tapi sang Sage itu sama sekali tidak berniat untuk membunuh Oma, dan hanya menasihati Oma aja agar tidak menggunakan kekuatannya secara semena-mena. Dan dari kejadian itulah, Oma pun memutuskan untuk menarik kehadirannya dari pemukiman manusia selama beratus-ratus tahun. Maka dengan hal itu pantas saja, para manusia zaman itu menganggapnya telah dibunuh sama Sage. Nah, tak hanya kejadian itu aja, tapi di sini, baik Orkis, Layla, dan Royle itu kembali dikejutkan dengan fakta kalau Yuya dan Yuti adalah murid dari seorang Holy.
Lalu kenyataan Oma juga gak akan membantu mereka jika nantinya ada serangan dari entitas evil. Yaps, walau Oma itu udah jadi peliharaan Yuya, tapi nampaknya dia itu gak tertarik sama sekali dan gak akan membantu manusia dari kejahatan yang ditimbulkan sama evil. Padahal sih kalau Oma mau, dia itu bisa saja memusnahkan semua evil yang ada di dunia ini. Orgis pun sangat menyayangkan hal itu. Ditambah lagi sekarang ini, dunia itu memang sedang kritis teman-teman. Karena entitas evil itu semakin merajalela. Sedangkan entitas holy itu malah menghilang satu persatu. Namun terlepas dari itu, si Orgis pun berkata, kalau mereka itu harus melupakan soal evil ini sejenak, lalu menikmati festival nasional dengan penuh kebahagiaan. Nah, pas waktu itu si Lexia dan Yuya pun langsung dipandu ke kursi VIP tempat mereka itu akan menonton beberapa pertarungan di sebuah kolosium. Sebelum nantinya di pertandingan terakhir, Yuya itu akan melawan Holy Sword. Namun nih, si Layla itu, putri dari Orgis, langsung ngedeketin Yuya dan duduk di sebelahnya. Tentu aja hal itu ngebuat Lexia jadi terganggu dong. Karena waktu berduanya sama Yuya itu bakalan keganggu sama kehadiran dari Layla. Tapi nih si Layla itu ngomong kalau dia itu sangat ahli dalam menggunakan dan menjelaskan sihir yang ada di sini. Jadi penjelasan dari dirinya itu pasti akan ditunggu sama Yuya. Benar aja pas waktu itu Yuya juga nampak sangat tertarik untuk mendengarkan penjelasan mantra sihir yang ada di kerajaan regal ini, terutama yang digunakan oleh para pejuang yang ada di sana. Jadi dia itu sama sekali gak keberatan kalau Layla berada di sampingnya. Nah, sewaktu melihat beberapa pertandingan yang berlangsung, entah kenapa si Yuya itu merasa ada yang aneh dalam dirinya nih. Seakan-akan dia itu bisa melihat dengan detail. Bahkan dia itu bisa memprediksi pergerakan selanjutnya yang dilakukan sama semua peserta duel yang ada di sana. Hal itu sebenarnya sudah dia rasakan sewaktu melawan Albert sang Holy Fist. Tapi dia itu baru saja merasakannya lagi sekarang. Kemudian tibalah di ujung pertandingan di mana Yuya itu akan menghadapi Holy Sword. Di sini Yuya pun langsung dipindahkan ke ruang persiapan dan ia bertemu dengan Master Kelinci di sana. Saat itu Master Kelinci pun sedikit menyemangati Yuya dengan gaya khasnya, di mana dia itu berkata kalau jangan sampai Yuya itu kalah dan mencoreng nama baiknya sebagai seorang guru. Ya, walaupun bukan kata penyemangat, tapi Yuya itu tahu kalau itulah cara Master Kelinci buat menyemangatinya. Setelah itu Yuya pun langsung masuk ke arena duel untuk bertarung dengan Holy Sword. Namun, ia pun dibuat terkejut karena ternyata Holy Sword itu adalah seorang wanita. Ia tidak menyangka kalau entitas Holy terkuat yang ada di isekai ini adalah seorang wanita. Pada awalnya dia kira kalau Holy Sword adalah pria kekar yang hebat dan berperawakan seperti Owen. Tapi nyatanya, ekspektasi Yuya itu telah menipunya. Walaupun begitu, Yuya pun tidak bisa meremehkan wanita yang ada di hadapannya ini. Karena bagaimanapun, dia adalah sosok yang terkuat di antara para Holy. Sebelum bertarung, Yuya dan Iris pun saling memperkenalkan diri mereka masing-masing. Tapi anehnya pas Iris melihat wajah ganteng dari babang kita Yuya, entah kenapa, muka dari Iris pun jadi memerah. Dan ia juga langsung menyembunyikan mukanya dari hadapan Yuya nih. Dalam hatinya, Iris pun berkata kalau jantungnya itu berdetak sangat kencang saat ia melihat Yuya. Apakah ini artinya cinta pada pandangan pertama? Terlepas dari itu semua, di sini Iris pun sempat bertanya soal umur dari Yuya. Ternyata umur Yuya baru 16 tahun, dan itu artinya umur mereka berdua terpaut 10 tahun. Setelah itu, Iris pun langsung berkata kalau tidak apa-apa bagi pasangan yang terpaut umur 10 tahun. Asalkan Yuya itu lebih kuat daripada dirinya, maka hal itu bisa dimaklumi. Yaps, nampaknya Iris ini udah mulai ngincer babang kita Yuya aja. Sementara itu Yuya pun jadi bingung nih dengan ocehan Iris yang tadi. Lalu pertarungan di antara mereka pun dimulai. Di sini Yuya pun langsung mulai menyerang duluan dengan Omni Sword miliknya. Tapi walaupun sudah memperkuat dan mempercepat dirinya dengan skill Magic Attire, serangan Omni Sword milik Yuya itu masih bisa ditangkis oleh Iris dengan sangat mudah. Justru Yuya itu dibikin bingung nih. Pasalnya dia itu sama sekali nggak melihat Iris mengayunkan pedangnya untuk menangkis sayatan Omni Sword milik Yuya. Tapi Yuya itu nggak berhenti menyerang gitu aja. Dia pun langsung mengeluarkan Absolute Spear-nya dan melemparnya ke arah Iris. Dan ketika ada celah saat Iris menangkis Absolute Spear milik Yuya, si Yuya pun langsung meluncurkan beberapa anak panah dari Formless Bow-nya. Di sini Iris pun sangat terkejut nih. Pasalnya anak panah dari Formless Bow milik Yuya ini sama sekali nggak bisa dilihat sama matanya. Namun julukan Holy Sword sebagai entitas terkuat para Holy ini bukanlah isapan jempol semata. Di sini Iris pun masih bisa merasakan arah datangnya anak panah milik Yuya dan langsung menangkis semua anak panah yang terarah kepada dirinya. Namun serangan Yuya itu masih berlanjut.
Sekarang, dia mengeluarkan senjata palu raksasanya atau yang dinamai sebagai World Strike dan langsung menghantamkan palu itu kepada Iris. Melihat serangan itu, Iris merasa nih kalau palu itu langsung mengenai badannya, maka bisa aja dia itu langsung tamat loh. Karena memang nih teman-teman, menurut penjelasan dari Yuya sendiri, kalau kekuatan dari palunya ini setara dengan berat dari bumi, maka pantas aja Iris itu bisa langsung modar ketika serangan ini terkena ke badannya langsung. Tapi, kalau palu itu nggak ditahan sama Iris dan serangannya itu menuju tanah, maka kerajaan regal ini juga bisa hancur lebur. Jadi di sini Iris pun menggunakan skill Sword Slash-nya untuk menyerap semua kekuatan palu Yuya itu ke arah pedangnya. Nah, walaupun efektif, tapi benturan palu dari Yuya dan pedang dari Iris itu membuat tangan dari Iris menjadi mati rasa teman-teman. Bahkan dia itu sampai nggak bisa memegang pedangnya sendiri selama beberapa detik. Namun pada saat ia pulih kembali, sekarang giliran Iris lah yang menyerang Yuya. Tentu aja Yuya pun langsung bingung dong, karena semua serangan miliknya itu berhasil dihindari sama Iris. Dan hampir semua senjatanya juga udah dikerahkan. Semisal dia mengeluarkan kekuatan Kuro di tempat ini, pastinya Iris itu akan mengira Yuya adalah entitas evil. Malah nantinya Yuya itu akan dibunuh beneran sama Iris. Jadi Yuya pun memutuskan untuk bertahan dari serangan Iris tanpa mengandalkan kekuatan dari Kuro. Tapi nih tak disangka, ada benda hitam misterius yang langsung jatuh dari atas langit arena dan hampir menimpa Iris. Untungnya babang kita Yuya itu sigap untuk mendorong Iris agar tidak tertimpa benda itu. Ternyata pada saat itu juga, di atas langit arena sudah ada evil bocil dengan 2 Fallen Holy yang ingin menghancurkan kerajaan regal dan membunuh Holy Sword. Yap, saat ini evil bocil sudah bergerak untuk menjalankan misinya dalam menghancurkan kerajaan regal. Dan cerita di part ini pun berakhir. Oke, mungkin seluruh pembahasan untuk Isekai Digitnya kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Dan juga share agar gue lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah mendengarkan sampai detik ini. Gue Gary Christopher, signing off.